Insya Allah kayaknya hari ini ada yang sudah mulai bergerak menuju ke lokasi atau TKP ya Bapak Ibu ya. Nah, ada waktu yang sedikit, mumpung masih ada waktu ini masih bisa kita gunakan untuk sedikit merefresh. Nah, nanti karena sifatnya hanya merefresh, jadi ya semuanya kita berikan secara singkat-singkat gitu aja Bapak Ibu ya. Uh, Ibu Sofia, oke. Sudah Pak. Tadi Bapak Ibu. Oke. Baik Bapak Ibu. Sini ya. Baik, Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat walafiat terus nanti Bapak Ibu hingga pada akhirnya nanti Bapak Ibu akan memberikan materi ini atau UP program linear ini. Nah, kenapa kok program linear ini harus disampaikan? Karena program linear inilah yang mempunyai masalah terbesar dalam pencapaian ujian nasional. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti harus kita tekankan kepada peserta kita atau audien kita bahwasanya kenapa program linear ini kok dijadikan sebagai salah satu UP wajib gitu ya. Karena memang capaiannya itu sangat rendah pada ujian nasional. Karena yang jadikan patokan di sini adalah ujian nasional di tahun 2019 gitu ya. Nah ini kita lihat grafiknya seperti ini. Ternyata untuk bidang tertentu ini sangat rendah ini. Aljabar rata-rata kita hanya 41,95. Jadi semuanya total ada di bawah SMA di Bapak Ibu ya. Nah, ini perlu kita jelaskan. Nah, kemudian Bapak Ibu kemudian problem yang terbesar, nah ini Bapak Ibu bisa kita lihat nih, nilai terkecil ada di tentang program linear, terutama pada sub-sub materi nilai optimal fungsi objektif pada daerah penyelesaian yang disajikan dalam grafik. Nah ini nanti yang perlu kita berikan treatment ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti tolong disampaikan kepada rekan-rekan kita di Fasda gitu ya, agar nanti menyampaikan kepada rekan-rekan di KKM GMP bahwasanya ini sangat penting dan harus mendapatkan treatment yang agak ekstra lebih gitu ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu apa saja kendalanya yang dihadapi pada saat mengajarkan materi program linear. Nah ini yang harus kita pecahkan nanti pada saat nanti rekan-rekan kita di KKG dan MGMP itu action gitu ya. Nah, kendalanya apa? Nah, kemudian apa dan bagaimana cara kita mengatasi kendala tersebut? Ya, kemudian apakah cara yang Bapak Ibu lakukan sudah bisa mengatasi kendala atau masalah-masalah tadi? Jadi sebetulnya ini lebih pada refleksi ya, refleksi terhadap selama ini kita ngajarnya bagaimana untuk materi ini sehingga dengan ada program ini apakah tetap kita gunakan ataukah kita harus menggunakan paradigma baru gitu ya untuk mengajarkan materi ini. Jadi ketiga poin inilah yang harus nanti kita jelaskan kepada rekan-rekan kita ya, yaitu tentang apa saja kendalanya, bagaimana kita mengatasinya, kemudian apakah treatment yang kita lakukan selama ini sudah cocok untuk menyelesaikan masalah itu. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian oke.
Ya. Ya. Nah, nanti kalau ada ini perlu nanti di apa? Di Bapak Ibu terapkan di kelas ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ketiga poin ini minta dijawab oleh pasdanya. Kemudian ini kita tempelkan pada apa? Pada kertas plano ya. Begitu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu target kompetensi yang ingin kita capai. Nah, untuk target kompetensi guru yang kita bidik adalah supaya kita semua menyusun rencana pembelajaran yang lengkap. Ya. Kemudian yang kedua, melaksanakan pembelajaran program linear yang mengembangkan berpikir kritis dan kreatif. Dan yang ketiga adalah mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran dan hasil peserta didik untuk berbagai tujuan. Ini target kompetensi guru yang ingin kita capai. Gitu. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan kompetensi yang diharapkan adalah nanti guru itu diharapkan menguasai konsep dan pola pikir yang berkaitan dengan program linear. Ya, Bapak Ibu ya. Itu target kompetensi yang diharapkan akan muncul pada gurunya. Nah, untuk target kompetensi peserta didik itu tentunya ada dua targetnya, yaitu mampu menjelaskan konsep program linear dan yang kedua adalah mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear. Nah, nanti kita lihat penyebaran KD-nya nanti. Nah, kemudian tujuan modul PKB satu untuk meningkatkan kompetensi pedagogis dan kompetensi profesional guru melalui kegiatan PKB di MGMP Matematika. Yang kemudian kedua adalah meningkatkan hasil asesmen kompetensi guru atau AKG. Dan yang ketiga adalah memfasilitasi sumber belajar guru dalam mengembangkan kurikulum, mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran yang mendidik. Dan yang ketiga, terakhir yang keempat adalah meningkatkan hasil belajar peserta didik. Jadi segala upaya ini nanti Bapak Ibu modul yang kita yang telah dibuat oleh Kementerian Agama itu nanti muaranya ya untuk meningkatkan hasil peserta didik gitu ya. Di samping yang kedua ini tadi adalah meningkatkan hasil asesmen kompetensi guru. Ini adalah indikator-indikator yang ketercapaian bahwa modul itu bermanfaat atau tidak. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, pengorganisian pembelajarannya nanti ada sebagai berikut Bapak Ibu. Pada saat nanti kita pelaksanaan kegiatan dengan dana bantuan yang telah digelontorkan oleh Kementerian Agama itu, nanti untuk UP ini itu disetarakan dengan dua CP ya, untuk kompetensi menjelaskan ini, pengertian dan metode penyelesaian program linear. Ini dikasih 2 JP pada ini pertama, dan kemudian yang kedua adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear. Nah ini sudah masuk pada penerapan konsep gitu ya. Nah ini disetarakan dengan 2 JP. Jadi pada in pertama nanti akan terkonversi menjadi 4 jam pelajaran. Nah selanjutnya nanti setelah in yang pertama nanti akan dilanjutkan dengan on atau praktek di tempat kerja masing-masing teman-teman kita yang di MGMP dan KKG itu ya. Nah untuk materi-materi nanti disetarakan dengan 3 jam pelajaran, kemudian yang kedua ini disetarakan dengan 3 jam pelajaran, total nanti on-nya itu dihitung 6 jam pelajaran. Gitu ya. Nah, kemudian setelah on ada in yang kedua. In yang kedua ini merupakan hasil dari RTL-nya, rencana tindak lanjutnya. Nah, ini hasilnya itu dibawa lagi pada in 1 untuk dibahas kembali dan diberi konversi 2 jam pelajaran untuk yang poin pertama atau KD pertama dan 2 jam pelajaran pada KD yang kedua. Jadi total nanti ada 4, 6, 4, total ada 14 jam pelajaran.
Kira-kira seperti itu Bapak Ibu organisasi pembelajaran UP2 atau di program linear ini. Kemudian Bapak Ibu, langkah-langkah kegiatannya nanti. Ini yang perlu kita ingatkan kepada rekan-rekan kita. Total 2 jam pelajaran itu nanti akan kita organisasikan pembagian waktunya nanti seperti ini, Bapak Ibu. Nanti 5 menit pertama kita gunakan untuk pengantar ya, atau ice break untuk penyegaran dulu mungkin. Kemudian nanti 10 menit yang berikutnya, jadi 5 menit sudah 15 menit. Ini digunakan untuk brainstorming ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya penguatan 10 menit. Jadi setelah brainstorming ada penguatan 10 menit. Jadi total di sini nanti sudah 25 menit. Nah, kemudian masuk pada materi inti, aktivitas belajar itu nanti diproyeksikan sekitar 45 menit. Ya, Bapak Ibu nanti. Kemudian presentasi pameran karya dan tanya jawab itu sekitar 15 menit. Kemudian kesimpulan kelompok 10 menit. Kemudian penguatan 10 menit. Ya, dan ice breaking 10 menit gitu. Nah, kemudian terakhir flashback atau refleksi 5 menit. Nah, Bapak Ibu, nanti hal yang harus kita nanti Bapak Ibu pada saat memberikan materi pada FASDA, kira-kira ini yang harus kita lakukan nanti Bapak Ibu. Ya. Brainstorming, penguatan, kemudian aktivitas belajar. Nanti di aktivitas belajar ini ada lembar kerjanya atau LKPD Bapak Ibu ya. Nah, nanti diusahakan LKPD-nya sudah disiapkan dulu dari rumah kalau bisa, jadi tidak tergantung kepada panitia di lokasi Bapak Ibu ya. Nah, kemudian pengantar. Ini kita masuk pada pengantar 5 menit. Pengantar itu nanti kita isi dengan materi ini Bapak Ibu. Pengertian program linear, model matematika, grafik sistem pertidaksamaan, garis lidik, dan uji titik pojok. Ini disampaikan secara singkat aja, karena sifatnya hanya mereview gitu ya. Sifatnya hanya mereview saja. Mohon maaf, suara saya bisa ditangkap dengan jelas? Bisa, Pak. Karena sepertinya di lokasi saya jaringannya kurang bagus ini. Bisa, Pak, jelas. Tapi masih bisa ditangkap dengan jelas ya? Oke, ya. Bisa, Pak. Jadi begitu Bapak Ibu, 5 menit kita gunakan untuk memberikan pengantar, menjelaskan ke-5 poin ini. Tentang pengertian program linear, model matematika, grafik sistem pertidaksamaan, garis lidik, uji titik pojok gitu ya. Oke, nah selanjutnya kita masuk 10 menit berikutnya adalah brainstorming. Brainstorming ini adalah Bapak Ibu perlu kita pahami bersama bahwa brainstorming itu adalah kegiatan kita untuk memancing peserta audien kita atau dalam kelas, kalau di dalam kelas itu peserta didik, untuk bisa mencoba mengungkapkan ide-ide kreatifnya gitu ya. Jadi melalui beberapa permasalahan atau kasus yang kita sajikan kepada peserta didik, itu kita memancing ada nggak ide-ide yang muncul dari peserta didik kita. Oh, dalam hal ini berarti audien kita gitu ya Bapak Ibu ya. Contoh misalkan di sini nanti brainstorming untuk di siswa. Ini kalau guru praktek di depan kelas, misalkan bisa menggunakan brainstorming dengan cara seperti ini. Misalkan siapkan kertas, pulpen, penggaris, dan kalkulator. Kemudian buatlah sistem pertidaksamaan yang memuat 3 pertidaksamaan. Jadi kita membuat 3 buah pertidaksamaan. Nah, dari pertidaksamaan 3 pertidaksamaan tadi, siswa diminta untuk menyajikan sistem persamaan tersebut ke dalam bentuk grafik. Ya. Kemudian siswa diminta untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, ini hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit gitu ya. Nah, ini kalau praktek guru di dalam kelas, nanti brainstormingnya kira-kira semacam ini. Atau boleh nanti Bapak Ibu menggunakan tema lain, tidak harus ini.
ya. Misalkan langsung pada kasus program linearnya, ya boleh aja. Tetapi kalau brainstorming yang semacam ini kan sifatnya lebih pada mengingat kembali, ya, seperti yang 5 menit di awal tadi, gitu ya. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kalau untuk audien kita nanti, untuk pasda kita nanti, seperti yang sudah kita kerjakan pada waktu kita mengikuti diklat pasprofnya, nah, ini yang kita sajikan kepada audien kita. Gunakan ini waktunya agak panjang, nggak apa-apa kalau namanya juga brainstorming. Ya. Nah, ini studi kasus yang setelah kita sajikan ke banyak ke audien kita, teman-teman kita di Pasar Arati, saya yakin nanti rekan-rekan itu pasti akan banyak pendapat, banyak pemikiran gitu ya. Mungkin kita semula hanya punya satu ide, tapi nanti teman yang lain akan punya ide yang lain. Jadi akhirnya satu kasusnya ide penyelesaiannya bisa banyak gitu ya. Seperti itu. Nah, ini biasanya waktunya bisa agak panjang ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti tinggal disesuaikan saja waktunya, diatur. Ini agak panjang nggak apa-apa, karena brainstormingnya untuk kita aja, gitu ya. Oke, lanjut. Nanti yang pasti audien kita beri waktu untuk menyelesaikan ini mungkin sekitar 20 menit, bolehlah gitu ya. Nah, sisa waktunya nanti kita sebagai fasilitator mempraktikkan bagaimana cara mengajar materi program linear di depan kelas, gitu ya. Mengajar dengan audien itu adalah sebagai peserta didiknya. Ini integrasi keislamannya, ya. Kita cari materi-materi di Al-Quran atau hadis yang ada keterkaitannya dengan materi yang sedang kita ajarkan. Kemudian setelah brainstorming tadi, kita lakukan penguatan, Bapak Ibu. Ya, kita lakukan penguatan. Jadi dibuat kesimpulan. Kesimpulannya bagaimana gitu ya. Termasuk yang kalau ini tadi kan penguatannya yang materi membuat garis pertidaksamaan kemudian disajikan dalam bentuk grafik. Nah, mungkin untuk yang kasus mobil tangki minyak bahan bakar tadi mensuplai beberapa pom bensin, nanti juga perlu dikasih penguatan, kita bahas sedikit, itu nggak perlu lama-lama, bentar aja ya, seperti itu. Nah, setelah itu ini langkah-langkah penguatannya tadi. Oke, saya anggap cukup lah ya. Nah, baru kita masuk pada aktivitas belajar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti beraktivitas seolah-olah Bapak Ibu sedang mengajar. Brainstormingnya sudah disajikan tadi. Kemudian penguatannya tadi juga sudah dilakukan. Nah, sekarang masuk pada materi pokok, yaitu aktivitas belajar. Aktivitas belajar kita nanti menggunakan pendekatan saintifik, Bapak Ibu ya. Menggunakan saintifik. Nah, kemudian model pembelajarannya ini dengan cooperative learning. Biasanya nanti di aktivitas belajar ini kita akan gunakan LKPD atau lembar kerja ya. Lembar kerja. Nah, lembar kerjanya nanti sudah disiapkan ya Bapak Ibu. Nanti seperti ini nanti. Oke. Ya. Nah, ini lembar kerjanya Bapak Ibu. Ya, lembar kerja LKPD. Ini yang ketiga ya, yang ke-1 ya. Dan seterusnya. Kira-kira Bapak Ibu sudah ada belum ini LKPD yang ini? Belum ter-share screen, Pak. Oh, belum? Belum, Pak. Maaf. Nah, ini lembar kerjanya Bapak Ibu. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat? Sudah, Pak.
Sudah ya. Nah, lembar kerjanya nanti semacam ini. Nah, nanti bukan supaya tidak terlalu bergantung dengan panitia. Lembar kerja ini ada baiknya kalau disiapkan dari rumah aja Bapak Ibu ya. Print paling berapa, nanti di kelasnya ada berapa pesertanya nanti disesuaikan aja. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kita kembali lagi ke slide tadi. Ya. Nah, kemudian setelah itu anak bekerja, kita sebagai gurunya kan mendampingi anak dalam mengerjakan LKPD tersebut ya. Nah, anggaplah LKPD sudah selesai, ya, waktunya ditentukan sebanyak berapa tadi, 45 menit ya untuk aktivitas belajarnya tadi. Ya, kalau nggak salah ya. 45 menit, 45. Belajar, ya 45 menit. Kemudian setelah itu nanti giliran peserta yang sudah kita bagi-bagi dalam beberapa kelompok nanti mempresentasikan hasil karyanya dan kemudian ditanggapi oleh kelompok lain. Sehingga terjadilah komunikasi dua arah antara kelompok yang mempresentasikan dan kelompok yang pemirsanya, katakanlah seperti itu. Ya, nanti akan terjadi komunikasi dua arah. Nah, dalam posisi ini maka si guru menjadi fasilitator di pembelajaran itu. Nah, secara runut mungkin bisa kita buat alur seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti peserta itu mencatat hasil diskusi di kertas plano, kemudian yang kedua peserta menempelkan kertas plano hasil diskusinya di dinding, atau mungkin kalau di hotel nanti kan mungkin tidak boleh ditempel di dinding ya, mungkin pada saat presentasi saja itu ditempel di papan tulis di depan. Kemudian satu orang perwakilan kelompok menunggu pameran karyanya. Kemudian yang keempat, perwakilan kelompok berkunjung ke kelompok lain untuk melihat karya mereka dan melakukan tanya jawab. Dan yang kelima, mencatat poin-poin penting yang diperoleh dari kelompok lain. Nah, kalau ini sebetulnya Bapak Ibu, ini presentasinya dalam bentuk poster. Gitu ya. Jadi masing-masing kelompok membuat poster, posternya itu yang ditulis dalam plano ini. Kemudian masing-masing menempelkan di dinding. Nah, nanti kelompok yang tidak menunggu itu akan keliling, muter melihat hasil kelompok lain. Kemudian dicatat apa yang berbeda dari kelompoknya. Nah, setelah itu masing-masing kelompok yang keliling tadi pulang ke kelompok masing-masing, kemudian menginformasikan kepada teman-temannya tentang temuan-temuan mereka di kelompok lain. Nah, ini kalau dengan menggunakan sesi post-it. Tapi kalau presentasi biasa ya berarti satu kelompok presentasi di depan, mempresentasikan apa hasil karyanya atau hasil diskusinya untuk menyelesaikan LKPD tersebut, dan nanti kelompok lain akan menanggapi. Kira-kira begitu teknis untuk presentasi hasil diskusi dalam kelompok tadi, Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah itu akan disimpulkan, masing-masing kelompok membuat kesimpulan tentang apa yang sudah dikerjakan tadi. Sudah keliling ke kelompok lain, bertanya tentang hasil temuan kelompok lain, kemudian didiskusikan di dalam kelompoknya sendiri, kemudian dianalisa lagi, dan terakhir harus disimpulkan, gitu ya. Maka tadi sini tahapannya adalah siswa kembali ke kelompok, kemudian mengkonfirmasi temuan-temuan dari kelompok lain, menganalisis temuan-temuan dari kelompok lain. Nah, ini menganalisis ini dalam artian temuannya itu apa, kemudian dicocokkan dengan hasil diskusi di kelompoknya, apakah cocok atau tidak, kalau tidak cocok kenapa, dan seterusnya. Mungkin hasil kelompok kerjanya itu harus diperbaiki atau bagaimana.
Kemudian yang terakhir membuat kesimpulan terkait permasalahan dalam lembar kerja atau dalam LKPD tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah itu ada penguatan. Ya, jadi di sini gurunya akan memberikan penguatan terkait dengan hasil diskusi para siswa-siswanya, kan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ice breaking ini ya nanti boleh ada boleh tidak, ini udah di biasanya kalau di kelas ini udah di akhir akhir kegiatan ya Bapak Ibu ya. Ini udah waktunya, mungkin waktunya istirahat dan sebagainya. Tapi kalau bisa ya diadakan untuk ice breaking. Nanti ice breakingnya apa ya monggo diserahkan kepada kelas masing-masing maunya seperti apa. Yang pasti ini dalam rangka merayakan ya. Merayakan keberhasilan mereka telah belajar dan telah mampu menyelesaikan tugas dan mampu menyimpulkan hasil diskusinya, gitu ya. Nah, kemudian sedikit direfleksi barangkali Bapak Ibu proses pembelajaran tadi, seperti apa pembelajaran sudah berlangsung. Nah, ini perlu dikoreksi karena refleksi itu penting untuk kita semua Bapak Ibu. Nah, ini mungkin refleksinya sederhana aja seperti ini. Kira-kira posisi mana yang paling enak gitu ya. Hanya ya sekedar berpikir menganalisis sederhana sebetulnya. Kalau yang ini bentuk ice breaking ya sebetulnya Bapak Ibu. Oke. Sampai di sini ya sudah selesai materi kita gitu. Nah, Bapak Ibu, ini tadi serangkaian penyampaian materi UP program linier yang nanti akan Bapak Ibu sampaikan pada FASDA. Jadi intinya adalah kita menginformasikan kepada rekan-rekan FASDA bagaimana nanti teman-teman guru atau anggota MGMP, KKG itu menyampaikan materi yang ada di UP tadi ya. Kita ada 14 UP kalau tidak salah ya Bapak Ibu. Nah, itu nanti yang itu yang harus kita pahami bersama. Baik Bapak Ibu, barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Nanti selanjutnya kita sama-sama diskusi saja. Kalau ada hal-hal yang perlu kita kita samakan persepsi, nanti bisa kita diskusikan di forum ini. Saya rasa cukup sekian dulu Bu Ani. Waktu saya kembalikan ke Bu Ani, ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Tadi saya pikir cukup jelas yang sudah disampaikan oleh Bapak, namun kita buka juga forum diskusi sebentar sampai jam 8. Jika ada yang masih mau ditanyakan, yang kurang jelas, silakan pada Bapak Ibu semua. Boleh bertanya, Bu Ani? Saya, Bu. Silakan Bu Sri. Oh iya, terima kasih Bu Ani. Ya. Sama-sama. Bapak perkenalkan, saya dengan Sri Apriatni, saya dari zona 2 dari Banten. Nah, ketika pelatihan fasilitator provinsi yang lalu di Tangerang di zona 2 untuk wilayah zona 2, penyampaian UP wajib yang disampaikan oleh IN itu adalah materi turunan dan trigonometri. Jadi kami tidak mendapatkan UP yang program linier. Jadi mohon maaf kalau saya boleh bertanya ke Bapak, yang tadi Bapak sampaikan di slide tadi itu kan untuk disampaikan ke guru itu ke FASDA ya, ke pelatihan kita dari FASPROP ke FASDA itu katanya kita menyampaikan tadi itu yang brainstormingnya kasus itu apa ya, kasus apa tadi jarak segala macam ya, PBU gitu. Nah mungkin di wilayah lain sudah disampaikan oleh IN-nya, karena di wilayah kami materi ini belum disampaikan ke IN-nya. Kan tadi kata Bapak beragam jawaban. Nah apakah ada jawaban yang pastinya itu Pak berapa tuh Pak, supaya saya juga bisa ada panduan gitu Pak. Karena saya belum nyoba ngerjain juga sih Pak. Gitu. Ya itu Pak.
Kemarin kita di Makassar itu udah banyak kita dapat ya Pak Dedi, terutama kemarin itu. Ya, kita juga bentar ya. Terima kasih Bu Sri Apriyatni ya. Nah, jadi gini Bu, untuk materi UP wajib sebetulnya kalau yang dari awalnya itu hanya ada dua Ibu, yaitu program linier dan aturan sinus dan kosinus. Nah, tetapi ada beberapa jam kemudian itu sebetulnya rangkaian praktek mengajar itu ada waktunya sekitar 7 JP ya. 7 JP itu terpecah menjadi 2 JP untuk program linier, 3 JP untuk aturan sinus dan kosinus itu UP-nya. Kemudian 2 JP untuk desain pembelajaran kan gitu. Nah, pada waktu itu mungkin karena desain pembelajarannya ditiadakan, itu jadi bisa digantikan dengan UP lain. Bisa jadi misalkan ambil UP turunan ya Bapak Ibu ya. Itu. Kalau di waktu di pas Prof itu dikasih turunan ya Bu ya? Turunan. Ya, waktu di pas Prof itu awal disampaikan turunan dulu Pak, turunan dulu, setelah turunan itu trigonometri yang aturan sinus kosinus. Udah seperti itu, nggak ada program gitu ya. Iya, jadi kita agak kebingungan juga, makanya saya nanya ketika nanti kami menyampaikan materi program linier di PASDA nanti, nah jawaban yang tadi kata Bapak beragam itu, jawaban pastinya berapa gitu Pak, supaya kami punya panduan. Saya sendiri belum coba mengerjakan kita, jadi saya belum tahu juga jawabannya apa gitu. Kemudian ini Pak, untuk awal-awal sebelum brainstorming itu, kata Bapak, kita diminta untuk menjelaskan sekilas tentang materi program linier ya Pak ya. Berarti menjelaskan Pak ya, bukan mengingat kembali. Oh ya, berarti dianggap guru-guru sudah tahu ya Pak ya? Sudah tahu ya. Murid sudah dianggap sudah tahu. Untuk ke siswa bagaimana Pak? Dianggap sudah tahu ya. juga? Ya, karena yang kita bahas itu kan tentang program linearnya Bu ya. Program linear itu kan nanti kan studi kasus biasanya. Nah, untuk masuk ke program linear itu kan materi prasyaratnya tentang pertidaksamaan harus paham dulu. Ya kan? Makanya di situ hanya 4 jam pelajaran aja gitu pada saat tatap mukanya. Nah, dengan asumsi bahwa materi tentang pertidaksamaan linear, kemudian menggambar grafik dan yang lain-lainnya sebagai materi prasyarat masuk pada materi program linear itu sudah disampaikan dan sudah jelas gitu. Jadi pada tahapan ini dia hanya sekedar untuk penguatan atau mengingat kembali atau mereview, dan setelah itu brainstorming itu nanti kan
studi kasus tadi itu, ada kasus seperti ini. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Nah, biasanya untuk brainstorming itu memang semuanya dianggap mengambang dulu, karena audien itu idenya dianggap belum muncul ide. Jadi idenya masih macam-macam. Nah, setelah itu mungkin pada materi nanti, masuk materi, baru dia nanti ada kita masuk pada materi program linearnya, baru masuk pada konsep-konsep di program linear. Misalkan seperti tahapan menyelesaikan soal program linear kan harus dicerna dulu permasalahannya apa, kan begitu ya. Kemudian tahap berikutnya adalah membuat model matematikanya, ya kan, itu kan tahapannya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga, penyelesaiannya dengan cara mungkin digambarkan atau dibuat tabel dulu, kemudian dibuat grafiknya, kemudian menentukan titik-titik pojoknya, kemudian menentukan nilai masing-masing titik pojok. Nah, itu kan tahapannya. Jadi waktu masih brainstorming itu kan siswa belum tahu apa-apa tentang materi itu. Nah, setelah nanti selesai materi baru terbuka wawasannya. Sehingga pada saat selesai materi, siswa baru bisa menyelesaikan masalah yang ada di brainstorming tadi dengan konsep-konsep yang telah kita ajarkan. Tetapi brainstorming yang di awal tadi biasanya ya masih sebatas ide. Ide penyelesaiannya seperti apa. Masalah hasilnya ada atau tidak, itu tidak jadi soal. Karena hasil itu nanti didapat setelah, hasil pastinya itu didapat setelah siswa itu mendapatkan materinya. Gitu. Jadi itu kasus yang biasanya bisa diselesaikan dengan program linearnya, tetapi kan anak belum mendapatkan materi program linear. Nah, terkait dengan kasus brainstorming yang SPBU tadi itu ya Bu, itu saya sendiri juga belum menemukan modelnya seperti apa gitu ya. Kemarin di Makassar saya malah dapat tambahan baru dari Pak Dedi Rimanto. Dia punya Pak Dedi berhasil membuat model matematikanya. Tapi pada saat membuat fungsi objektifnya itu macet juga kan gitu. Nah, kemudian yang Pak Yusuf ya. Iya. Beliau menemukan jawabannya, hasilnya lebih efisien, ya, lebih hemat, membuat modelnya. Iya. Nggak salah begitu Pak Didi ya. Nah itu daerah terdekat itu kan pasti asumsinya biayanya paling murah. Tetapi Pak Yusuf punya pemikiran, pasok dulu daerah yang terjauh. Pasok terjauh ya. Pasok dulu daerah yang terjauh. Atau dihindari dulu yang terjauh Pak, waktu itu. Alasannya apa tuh Pak? Iya. Nah itulah idenya. Idenya atau alasannya apa mungkin Pak Yusuf yang tahu. Tapi pada waktu itu kita belum ada jawaban yang pasti yang benarnya berapa gitu ya Pak? Belum. Nah jadi modelnya seperti itu. Ya, memang masih mengambang. Jadi intinya begini Bu, brainstorming itu kan hanya satu usaha yang kita gunakan untuk memunculkan ide-ide. Jadi ide audien itu bisa banyak, bisa bermacam-macam. Nah, ide itu belum tentu menyelesaikan persoalannya. Belum tentu. Ternyata ide yang saya ungkapkan tidak menyelesaikan permasalahan. Ide yang diungkapkan oleh Pak Dedi juga belum bisa menyelesaikan problemnya. Ide Pak Yusuf untuk sementara dinilai sudah bisa menyelesaikan masalah. Tetapi barangkali nanti ada ide lain yang mendapatkan nilai kos yang lebih murah lagi terkait dengan masalah pom bensin itu tadi. Tapi intinya nanti adalah
di brainstorming, munculkan masalah, kemudian anak akan berlomba-lomba mencari ide dengan caranya masing-masing, dengan pikirannya masing-masing, dan dianggap dia belum mengetahui konsep program linear itu. Nah, mungkin nanti cara berpikirnya akan lebih terstruktur setelah siswa kita ajak memahami konsep program linear. Dan nanti permasalahan yang mereka hadapi. Kira-kira seperti itu, Ibu Sri. Nah, itu Pak, kan kita dianggapnya guru sudah paham tentang konsep program linear ya Pak ya. Seharusnya kan guru juga bisa menyelesaikan persoalan di brainstorming itu. Tapi kata Bapak belum ada jawaban yang pasti gitu. Khawatirnya nanti pas dia bertanya untuk kasus gitu, yang itu jawaban yang benar. Ya, untuk kasus yang itu tadi Bu, untuk kasus yang pom bensin ya. Ya, saya juga belum tahu jawabannya. Jadi kalau ketika Fasda ada yang bertanya, sebenarnya jawaban yang benarnya berapa gitu ya. Nah, bagaimana tuh Pak jawabannya? Ya, saya juga nggak tahu, tapi setidak-tidaknya ide muncul karena tujuan brainstorming tadi itu. Gitu ya. Memunculkan keraguan sebenarnya Pak ya. Persoalannya jangan persoalan pom bensin ini tadi. Ya. Ya kan? Kalau ke anak yang mana Pak yang diambil? Yang lebih sederhana ya, yang lebih untuk ke sederhana. Berarti boleh yang nanti bisa boleh. Berarti untuk tapi kan siswa nanti saat di MGMP brainstormingnya boleh diganti soalnya bukan yang pom bensin gitu Pak, yang lebih sederhana. Iya, silakan. Itu memang untuk dikonsumsi untuk pasdanya itu, bukan untuk anak-anak yang masalah pom bensin itu. Kalau untuk yang pom bensin, untuk anaknya kan tadi ya menggambar apa? Menggambar itu ya Pak ya, menggambar ketidaksamaan itu. Ya, itu kan untuk anaknya itu. Oh iya. Nah, kalau yang pom bensin itu tadi kan untuk peserta di apa? Di fasdanya. Gitu. Iya. Sebetulnya materi pom bensin itu pun juga waktu pemateri menyampaikan itu juga nggak ngasih jawabannya. Jadi apa jawabannya? Nggak tahu. Iya, terima kasih Bapak. Ya, Bu Ade, ya waktu itu ya. Iya, terima kasih Gimana? Bapak karena kemarin kami kan tidak mendapatkan materi ini. Jadi mohon maaf kalau saya banyak bertanya ya Pak ya, supaya nanti saya tidak bingung ketika menjelaskan gitu Pak. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena saya juga nggak dapat itu. Teman-teman kemarin di apa? Waktu kami di Tangerang juga nggak dapat ya Pak ya? Nggak dapat, iya. Jadi gini saya Pak. Jawab apa? Saya gimana Bu Ande? Jadi kemarin kan sebelum Fasda di Fasprof di Batam sempat diskusi juga sama Bu Wit. Bu Wit ini gimana jawabannya Bu Wit? Saya cari-cari juga nggak nemu. Di kelompok waktu di IN juga nggak nemu kan Pak. Kita sama-sama nggak ada yang nemu satupun di kelas. Nah, jadi kami ambil inisiatif aja diganti soalnya dengan soal yang masih dalam bentuk 3 pertidaksamaan, tapi ada penyelesaiannya gitu Pak, walaupun tidak sesulit itu. Gitu ya alternatifnya kemarin. Kalau saya, jadi di Batam. Kalau saya kemarin tetap saya pakai nggak apa-apa. Tapi pada akhirnya kan gini, pada akhirnya muncul ide seperti betul. Idenya Pak Deddy Rimanto. Kan tidak pernah terfikir di kepala saya kan gitu. Kemudian pada waktu itu kan saya dengan Pak Faiz itu mendapatkan hasil yang sama, sekian gitu. Kemudian Pak Deddy Rimanto mencoba membuat satu model matematikanya. Dan itu logis, tapi masalahnya tidak bisa membuat fungsi objektifnya. Kemudian Pak Yusuf punya ide lagi, yang idenya itu bertolak mindsetnya itu bertolak belakang dengan ide saya, dengan ide Pak Faiz pada waktu itu, dan didapatkan hasil yang lebih kecil lagi biayanya kan begitu. Tapi biayanya berapa waktu itu saya lupa itu. Mungkin Pak Yusuf masih ingat Pak Yusuf, berapa Pak Yusuf? Ini beliau ada orangnya ini. Halo Pak Yusuf. Ya, oke. Kalau bisa di-share aja Pak. Kalau bisa di-share aja Pak, biar kami tambah nanti wawasan. kita share Bu. Nanti slide-nya kita share ya. Jadi begitu Bapak Ibu ya.
Jawaban sebagai media brainstorming, kalau menurut saya itu tidak harus masalah-masalah yang bisa terselesaikan. Karena di dunia ini juga banyak permasalahan matematika yang belum terselesaikan, belum terpecahkan, atau unsolved problem, ya, matematika unsolved problem itu banyak. Tapi nggak masalah itu kita jadikan sebagai bahan brainstorming, tetapi sama-sama kita sepakati. Yang penting kan idenya, ya. Begitu juga dengan anak-anak, kita kan memancing ide, ya. Entah idenya itu logis atau tidak, ya itu biarkan saja. Karena memang tujuan kita kan hanya memancing supaya pikirannya itu aktif, sehingga dengan aktif itu kan mungkin nanti banyak ide-ide lain yang muncul kalau masalahnya dibuat yang lain lagi. Tapi dalam konteks ini mungkin pada saat nanti teman-teman guru di KKG dan GMP pada saat on di kelas masing-masing, ya, tentu materi brainstormingnya ya harus disesuaikan, yang sederhana saja, gitu ya. Yang kira-kira nanti bisa diselesaikan dengan konsep program linear juga. Kira-kira begitu ya, Bu Sri Apriyati. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Intinya memang jawaban pastinya belum ada ya Pak ya. Gitu. Betul. Kemudian ini Pak, untuk pelatihan nanti kita ke FASDA ini, untuk UP program linear, itu sebenarnya berapa JP ya Pak ya untuk pelaksanaan di FASDA? Karena saya lihat itu kok jadwalnya berubah-ubah. 2 JP Pak. 2 JP. 2 JP itu sudah termasuk sampai ke pameran karya itu ya Pak ya? Iya. Pengalaman di wilayah lain 2 JP itu cukup Pak. Saya kan belum, maksudnya kami kan waktu di FASPOK tidak ada materi ini. Nah, pengalaman Bapak di wilayah lain 2 JP cukup ya Pak ya sampai ke penyelesaian 2 JP itu pameran karya itu. Kalau tempo hari pameran karyanya, karena ini kan simulasi ya Bapak Ibu ya, simulasi rekan guru ya pasti tercapai, karena kan mungkin kerja kelompoknya kan nggak begitu amat. Tapi kan kita membayangkan nanti pada saat guru praktek di kelas, kan gitu ya. Itu kan kita bayangkan. Tetapi kan kalau di kelas nanti kan guru tuh langsung action dari awal, ngasih 5 menit untuk review, kemudian 10 menit untuk brainstorming, masuk ke materi sekitar 45 menit, kemudian 15 menit untuk pameran, kemudian 10 menit untuk penguatan dan seterusnya. Saya rasa cukup itu nanti. Ya. Ya. Tapi untuk teknis, di pelatihan kemarin cukup juga ya Pak ya, 2 jam ya Pak ya untuk di pelatihan. Cukup karena pada saat karena praktek ini kita buat singkat-singkat aja, gitu. Tapi kalau mau dipakai benar ya nggak mungkin cukup. Jadi misalkan kita kan nanti dibuat kelompok ya Bu ya. Itu nanti peserta kan dibuat kelompok 8 kelompok. Kemudian kan kita bagikan LK. Apakah kelompok itu nanti akan mengerjakan selama 45 menit? Tentu tidak. Karena yang mengerjakan guru kan lebih cepat itu, ya kan? Selesai hanya dalam waktu dulu. Tapi kan kita bayangin murid kita, kan begitu. Kira-kira begitu Ibu. Ya. Iya, terima kasih Bapak informasinya. Ya, sama-sama Bu. Yang lain barangkali mungkin. Ya, silakan tadi Bu Lasmi ada yang mau ditanyakan Bu. Ya, terima kasih Bu Ani. Assalamualaikum Pak Joko. Salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini dari Aceh nih, gabungnya sama Bu Ani dulu di Batam. Oh gitu ya. Tapi ada beberapa tadi untuk bantu Bu Sri, kami tercapai program linearnya. Mungkin di pameran karyanya Pak yang kita percepat, jadi tidak melihat pengamatan langsung ditempel di dinding dan semua peserta langsung mengamati biar cepat di situ bisa Pak terselesaikan. Jadi waktunya Bu Sri ya. Jadi tercover 2 jam. Jadi hasil karya guru itu langsung ditempel di dinding, kemudian diamati langsung, jadi lebih cepat. Yang penting kan kita dapat feel-nya. Kemudian pertanyaannya untuk ini Pak ya, ada yang ingin ditanyakan. Kan tadi ada organisasian pembelajaran UP.
Kalau tidak salah saya tadi Pak, kalau in pertama itu 2 JP, lalu on 3 JP, setelah itu RTM-nya untuk refleksinya 2 JP. Kemudian dilanjutkan materi berikutnya sama seperti itu. Andaikan guru-guru itu ada yang bertanya, boleh nggak digabung in-nya dulu? Karena misalnya di daerah kami, kalau di Aceh itu 1 MGMP luas Pak, wilayahnya agak luas. Jadi misalnya di kasusnya ada nanti di daerah Aceh Besar itu sangat luas. Jadi dari lokasi guru itu ke tempat MGMP bisa memakan waktu 3 jam, gitu Pak. Jadi kan kalau in-nya 2 jam, lalu dia on, kemudian in lagi memakan waktu. Apa boleh nggak in-nya itu digabung jadi 4 jam, lalu mereka on, baru nanti mereka in lagi 4 jam? Boleh nggak Pak? Karena tadi dipindah. In pertama itu tadi kan 4 jam, Bu. Oh, itu digabung Pak ya, bukan persepsinya kan in 2 jam, on lalu in, baru Nah, lanjut. Nggak, in Pak? tadi 2 jam, 2 jam pertama untuk yang kompetensi pertama tadi ya. Jadi tadi kan mungkin teorinya lah, teori tentang program linear. Kemudian 2 jam berikutnya adalah mungkin praktek pada soal-soal yang bersifat kontekstual, gitu. Maka 2 jam jadi 4 jam. Itu kira-kira kalau untuk MGMP 4 jam itu cukup 1 hari itu. Iya. Kemudian setelah itu kan nanti teman-teman on, gitu ya. On-nya itu sebetulnya kalau on kan jamnya bisa panjang, pokoknya 1 minggu, 2 minggu kan gitu. Nah nanti hasil dari on itu dicatat dan didokumentasikan, kemudian di review. Nah kemudian hasil dari on dibawa lagi ke in yang kedua. Ya, in kedua itu adalah membahas hasil kita on. Nah sebetulnya Bapak Ibu, program yang dicanangkan oleh pemerintah ini dengan sistem on in on itu tadi sangat membantu rekan-rekan guru kalau mau melakukan PTK ya. Jadi bentuk kegiatannya atau format kegiatan in-nya nanti itu bisa disetting sebagai seminar. Jadi pada in kedua itu nanti dijadikan wadah untuk menyeminarkan hasil on-nya kita itu. Nah, jadi sebetulnya bagi Bapak Ibu yang punya keinginan untuk naik pangkat ini malah kebetulan gitu ya, bisa seminar gratis lah ya, dibiayai oleh negara. Ya, sangat baik Bu itu seperti itu kira-kira. Oke Pak. Satu lagi Pak, nanti yang yang ide-ide tadi yang Bapak dapat di Makassar, mungkin kami di Batam ada ini juga ya, sudah diganti sama Bu Ani. Nanti mungkin ide-ide dari ini di-share Pak. Jadi kami punya wawasan juga memberitahu kepada guru gitu di Fasda. Oh, seperti ini alternatif. Kalau ada yang ketemu yang lain silakan. Jadi kita hanya bisa memberikan alternatif itu kepada para guru Pak. Jadi nanti jangan cuman masalahnya ini kita dari murid-muridnya agak susah ya. Tapi gini, tapi bisa Bu. Jadi setidak-tidaknya saya punya tiga ide yang saya kumpulkan dari ide teman-teman. Pertama ide saya sendiri dengan pas kebetulan kok ide saya sama dengan rekan yang lain. Jadi prinsipnya pada waktu itu depo terdekat itu mensuplai pom bensin yang terdekat dulu, dihabiskan kan gitu. Kemudian nanti kalau sudah habis, pom bensin yang lain diisi oleh depo yang lain, karena itu ada 2 depo. Tapi mungkin untuk lebih lengkapnya nanti kita share aja lah itu slide program ini ya, Bu ya. Nanti kita share ya. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Silakan Bapak Ibu, masih ada yang mau didiskusikan? Tadi dari zona 2, zona 1, zona 3 ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Assalamualaikum Bu Ani, ini dari Farika zona 2.
Oh iya, silakan Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Farika. Assalamualaikum. Saya kemarin satu tim sama Bu Sri ya di Iya. Tangerang. Iya. Memang nggak dapat untuk UP program linier. Terus dari mengikuti Zoom ini tadi, untuk kegiatan aktivitas itu tadi kan bisa dua kemungkinan, nggih Pak nggih. Yang pertama, kalau tadi itu bisa ada presentasi, boleh setelah mengerjakan LK dipresentasikan, atau ada pameran yang terus kita saling berkunjung itu. Oke. Itu Bu. Nah, yang saya tanyakan gini Pak, kalau ide saya karena saya kemarin tidak mengalami untuk yang presentasi itu mungkin LK itu kan ada beberapa permasalahan bisa dibagi di tiap kelompok gitu Pak. Jadi tiap kelompok itu permasalahan ngerjakan satu-satu gitu. Oh bisa Bu, Atau, nanti teknisnya aja. Tergantung dari, kalau di kelas itu tergantung dari gurunya ya. Gitu, Bu. Jadi misalkan mungkin kalau di kelas real untuk anak-anak, mungkin itu ya harus semuanya dikerjakan, gitu ya. Nah, nanti setiap kelompok itu akan membandingkan. Nah, sebentar. Kita bicarakan dulu masalah presentasinya ya. Presentasi ya, bukan presentasi. Presentasi. Jadi ada dua alternatif yang bisa digunakan. Jadi yang pertama dengan mempresentasikannya dengan cara mempresentasikan biasa. Jadi setiap anggota kelompok, setiap kelompok diberi waktu untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan, gitu. Kemudian alternatif kedua bisa dengan metode sesi poster, gitu ya. Jadi setiap kelompok hasil karyanya itu dipajang di dinding-dinding tadi. Kemudian nanti ada satu orang yang menunggu poster yang ditempel di dinding. Kemudian anggota dari satu kelompok yang anggota lain dari satu kelompok yang tidak menjaga poster itu akan berkeliling melihat poster-poster anggota kelompok lain, mencari informasi, mencari kesamaan atau perbedaan hasil karya kelompok lain dengan kelompoknya sendiri. Nah, metode sesi poster kalau menurut saya ini lebih efektif dari segi waktu, Ibu. Karena semua kelompok langsung mempresentasikan dalam waktu yang bersamaan. Jadi menurut saya lebih efektif dari segi waktu. Misalkan mempunyai waktu 5 menit untuk mempresentasikan hasil karyanya, dipajang kemudian dikunjungi oleh anggota dari kelompok lain. Nah, itu dari segi waktu akan lebih efektif. Tetapi kalau dengan cara mempresentasikan seperti biasa, maju ke depan kemudian mempresentasikan, ini nanti kan menggunakan waktu yang bergiliran. Kalau satu kelompok 3 menit, nah kalau kebetulan ada 10 kelompok berarti kan 3 menit kali 10 udah setengah jam sendiri. Ini kan sangat tidak efektif waktu, gitu ya. Saya rasa mungkin itu Bu ya, Bu Farika, masalah untuk gini Pak, mempresentasikan hasil karyanya. Ini membandingkan dengan kemarin ketika di UP turunan, mohon maaf Pak Kemarin tuh kita tiap kelompok itu dikasih aktivitas yang berbeda. Sehingga kan kita hanya konsentrasi di aktivitas kita, ketika ada teman presentasi untuk aktivitasnya, ya kita istilahnya sedikit kurang kurang konsentrasi karena yang dibahas berbeda dengan yang kita kerjakan. Ya, nah itu kan untuk besok itu kayaknya kalau saya terapkan lagi itu rasanya saya sendiri kurang sreg. Berarti besok kalau yang untuk karya pajang itu berarti untuk soal yang sama. Mungkin nanti kita bisa membandingkan penyelesaian antar kelompok itu dengan soal yang sama bisa berbeda-beda gitu. Ya, enggak. Kalau misalkan gini, dalam satu UP itu tadi kan nanti yang ada di UP ini kan ada beberapa soal ya Bu. Kemudian tempo hari di kelas Ibu, satu kelompok hanya menyelesaikan satu soal gitu ya Bu ya? Iya.
kelompok lain, Nah, soal yang iya betul. lain gitu. Nah, itu sebetulnya kan hanya alasan untuk efektivitas waktu, Bu. Karena waktu kita sempit, hanya sekian berapa tadi, 120 menit, padahal itu semua harus selesaikan gitu. Kalau dikerjakan semua ya otomatis kan jadi lebih panjang. Tapi sebetulnya prakteknya seharusnya, Ibu, prakteknya itu seharusnya semua mengerjakan, semua dikerjakan. Sehingga nanti siswa itu akan membandingkan hasil kerja dia dengan hasil kerja kelompok lain dengan persoalan yang sama. Kan begitu. Nah, kalaupun misalkan itu Ibu mau ambil juga, ya nggak masalah. Misalkan ada 3 soal, nanti semua kelompok mengerjakan dengan soal yang sama. Sehingga nanti kalau kita mau pakai sesi poster, katakanlah, nanti presentasinya dengan model sesi poster, maka anggota yang berkeliling ke kelompok lain itu kan sudah punya gambaran tentang soal yang dia selesaikan, kan pasti persoalannya sama dengan kelompok yang lain, sehingga pada saat berkunjung ke kelompok lain itu kan tinggal membandingkan hasil karya kami dengan hasil karya kelompok lain kok berbeda, bedanya di mana, apa yang salah dan seterusnya. Saya rasa mungkin itu maksud Ibu ya. Iya. Jadi boleh aja Bu, nanti Ibu ambil karena alasan efisien waktu supaya cukup, ambil aja 1 soal kan gitu. Ya, 1 soal. Tapi kalau untuk di kelas prakteknya nanti Bu, dari guru ke siswa-siswinya pada saat on ya, jangan cuma 1, kan harus 3 sesuai dengan yang ada di LK, kan waktunya juga agak panjang nanti Ibu. Saya rasa begitu Ibu ya. Iya, terima kasih. 2 jam itu. Monggo, silakan. Silakan, masih ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Bu Ani, boleh minta di-share itu PPT yang tadi disampaikan Pak Joko, karena kami yang dari zona 2 kan belum punya slide PPT. Nanti kita share. Setelah ini akan di-share. Iya, di forum ini ya Pak. Iya. Di forum ini. Gini aja nanti, boleh di ini aja. Nanti ini ada grupnya nggak Bu Ani? Untuk yang ini tidak ada Pak. Jadi kita itu koordinasinya biasanya melalui grup IN. Nah, dicatat saja nomor WA saya tadi, nanti chat ke saya langsung akan saya kirim. Nanti saya catatkan di sini Ibu. Ya. Nanti saya boleh catat sekarang nggak apa-apa. Oh iya ini. 0822 0822 8251 8251 8475. Di grup zona 2 ada Bu Sri Ardiatni. Ya, ini iya Bapak, saya sudah lihat yang zona 2 yang dikirim oleh Bu Elita, tapi soal brainstormingnya itu yang sudah diganti oleh Bu Wiwit seperti Bu Ani tadi katakan gitu. Nah saya pengen yang soal brainstorming yang seperti Pak Joko tadi. Gitu ya. Ya, karena yang ada di grup kita itu soalnya sudah beda Pak brainstorming seperti Bu Ani katakan tadi sudah diubah. Makanya saya cari kok ketemu juga nih. Soal brainstormingnya aja ya Bu ya. Iya, yang bedanya cuma itu aja Pak. Brainstormingnya beda tadi itu ya. Apa-apa Bu, nanti Ibu sajikan juga ke teman-teman di Fasda. Jadi disitulah tujuan kita tadi menyajikan itu, supaya teman-teman juga, saya nggak dapat jawaban yang pasti ini. Oh, saya juga nggak dapat jawaban yang pasti. Tapi setidak-tidaknya teman bisa membandingkan. Nih saya dapat jawaban segini. Terus teman punya ide lain. Saya dapat yang lebih kecil lagi. Dengan ide saya begini. Nah, mungkin nanti ada teman yang lain dapat ide lain. Oh, dapat yang lebih kecil lagi. Jadi itu selalu berkembang. Walaupun nanti model yang baku atau model yang pasti kita belum temukan. Masih unsolved problem gitu ya Bu ya. Berarti nanti saya bisa minta slide yang Pak Joko ya Pak ya? Yang utuh, boleh. Siap. Ya, terima kasih Pak Joko. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam. Silakan Pak Budi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Mohon maaf nih, tadi saya lagi momen awal-awal kebetulan ada tamu, jadi ada terputus ke Pak waktu pemaparan dari Bapak PPT itu. Cuman ketika saya saya kebetulan sama kayak awal dari zona 2, kebetulan diamanahi di zona 3. Kemana Pak? Sama dengan Ibu Sri dan Bu Dasmi juga. Terus mungkin gini Pak ya, yang mau saya tanyakan, kalau saya pertama gini, kaitan dengan LKPD nih, ketika kita nanti menyampaikan di depan Pasda, dan Pasda itu pasti kan akan menyampaikan di MGMP nih, supaya. Nah, sedangkan pemateri di on-nya ini, kalau tadi saya lihat kan hampir ini hampir 4 ke 60 menit. Nah, apakah ketika pertama setelah pembelajaran anak brainstorming itu, apakah siswa dikasih LKPD yang berbeda-beda, Pak? Kalau kejadiannya di Pasda, karena asumsi kita bahwa guru-gurunya mungkin sudah mengetahui model tentang program, wajar kalau LKPD-nya beda-beda gitu, Pak ya. Tetapi kalau nanti teknis di lapangan, di depan siswa nih, misalkan di MGMP, apakah ketika brainstorming selesai, lalu LKPD itu setiap kelompok itu beda-beda, atau semua kelompok masing-masing mengerjakan LKPD yang sama? Itu satu, Pak ya. Terus yang selanjutnya, kalau saya mengacu kepada di UP2 tentang program matematika di FPP dan yang sudah di-share, Pak ya. Saya lihat di situ dimulai dari kegiatan FPP sampai ada hot, tes formatif gitu, Pak ya. Nah, apakah hal itu juga harus disampaikan nanti di siswa ataupun pas nanti di Pasda kaitan dengan soal-soal hot? Karena yang saya tahu, kalau saya baca pendahuluan dari kegiatan ini, kita diarahin kepada siswa itu untuk mengenal atau mengerjakan soal-soal yang hot gitu, Pak. Sedangkan yang saya alami waktu kemarin di pelatihan di Tangerang, kita lebih cenderung mempresentasikan seperti tadi Bapak sampaikan, ada sesi poster gitu ya, dari satu kelompok ke kelompok lain. Bahkan ujung-ujungnya ketika limit waktu sudah habis, cukup hanya memaparkan 1-2 kelompok saja karena memang waktunya sangat mepet gitu, Pak. Saat itu. Mungkin saya kerucutin lagi, Pak ya, pertanyaannya takut melebar gitu. Yang pertama gini, Pak, apakah ketika kita menyampaikan mengacu kepada soal UP2 matematika yang sudah kami dapat, dari mulai langkah-langkahnya sampai terakhir ada soal hot, ada tes formatif segala gitu, Pak ya. Nah, itu satu. Terus kedua, apakah ketika di lapangan nih, pasti kan mungkin dari Pasda akan bertanya kemungkinan gitu, apakah LKPD yang ada 3 macam LKPD ini disampaikan saat 4 kali pertemuan ini, atau gimana gitu, atau masing-masing satu pertemuan sudah LKPD gitu. Karena kan tadi Bapak bilang yang pernah saya tangkap nih, masing-masing kok jawaban kelompok ini dengan kelompok ini berbeda. Apanya yang berbeda? Mereka kan diskusi tuh. Otomatis yang saya tangkap berarti LKPD-nya sama gitu, Pak. Atau gimana, Pak? Mohon penjelasan, Pak. Terima kasih. Begini, Bapak, terkait dengan LKPD dulu ya, Pak ya. Nah, nanti sebetulnya kalau yang di Fasda ini kan semacam micro teaching ya, Pak ya. Semacam micro teaching. Nah, kalau masalah pengaturan waktu dan kemudian tadi LKPD yang dikerjakan oleh Pasda itu kok berbeda-beda dan seterusnya, itu kan mungkin terkait dengan ketersediaan waktu yang sangat mepet sehingga tidak mungkin di micro teaching-kan secara penuh gitu ya. Kemudian semua kelompok mempresentasikan itu kan juga tidak mungkin karena itu keterkaitan dengan waktu. Tetapi setidak-tidaknya yang dapat kita pastikan pada saat nanti guru terjun di kelas itu harus benar-benar sempurna gitu loh.
Jadi kayak LKPD satu LKPD terdiri dari 3 soal, ya berarti semua kelompok harus mengerjakan semua soal yang disajikan dalam LKPD tersebut. Semua kelompok mengerjakan problem yang sama, LKPD yang sama. Seperti itu, Pak. Nah, kemudian nanti hasil dari masing-masing kelompok itu kan mereka akan saling membandingkan gitu. Makanya tadi kalau kita pakai presentasinya pakai sesi poster, itu kan sebetulnya siswa di masing-masing kelompok itu kan sudah memahami problemnya masing-masing gitu ya. Kalau dibuat beda-beda soalnya, tentu nanti pada saat dia berkunjung ke kelompok lain kan berarti mesti mempelajari dulu dan sebagainya, itu kan sangat memakan waktu dan tidak efektif. Tetapi pada saat pembelajaran itu idealnya ya siswa datang ke kelompok lain mempelajari hal yang sama yang sudah dia selesaikan dengan cara yang ada di kelompoknya. Kemudian dia pergi ke kelompok lain melihat hasil kerja dari kelompok lain, kemudian membandingkan dengan hasil kerja kelompoknya sendiri. Beda atau tidak kan begitu. Nah, nanti kalau ada perbedaan itu kan nanti informasi beda itu kan dibawa kembali ke kelompoknya, didiskusikan dengan kelompoknya lagi. Nah, jadi intinya adalah nanti di saat pembahasan LKPD itu di siswa ya, Bapak Ibu ya, itu mereka harus mendapatkan LKPD yang sama untuk semua kelompok. Gitu. Jadi tidak ada yang berbeda-beda seperti yang terjadi pada saat Prof atau Pasda mengikuti diklat itu ya. Kalau beda itu kan karena ada keterbatasan waktu aja. Nah, kemudian terkait dengan prosedur harus apa tadi? Soalnya harus hot, ada ini itu dan sebagainya. Itu kan sebetulnya bentuk-bentuk tantangan yang harus dihadapi oleh anak. Memang sekarang kan sudah zamannya harus hot kan gitu Pak ya. Jadi semua soal-soal sebetulnya harus bisa diarahkan ke bentuk minimal C3. Gitu. C3, C4, C5, C6 dan seterusnya kan seperti itu. Jadi sebetulnya itu tadi apa ya tahapan-tahapan ideal yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita Pak seperti itu. Kira-kira. Gitu Pak kira-kira Pak. Mana Pak Budi? Ya. Jadi di pertemuan saat itu soal hak itu ada pembahasannya atau kita hanya sebatas kalau di ini tidak ada Pak. Kalau di diklat ini tidak ada bahasan tentang soal hot. Tetapi pada saat nanti guru praktek di kelasnya itu diupayakan menggunakan soal-soal hot. Gitu ya. Termasuk brainstorming yang kita gunakan itu yang masalah pom bensin tadi itu kan itu hot banget kalau kata saya tuh Pak. Banget. Oke, gitu Bapak Ibu. Ya, masih ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Bapak boleh bertanya untuk teknis nanti di MGMT ya Pak ya? Ketika pelaksanaan kegiatan on, ketika di MGMT pelaksanaan kegiatan on yang praktik mengajar ke kelas. Nah, tidak semua guru itu kan mengajar di kelas 11, Pak. Ada guru yang mengajar di kelas 10 saja atau di kelas 12 saja. Nah, bagaimana tuh Pak? Sedangkan program linear ini kan materinya ada di kelas 11. Apakah bisa, misalkan di satu sekolah itu ada beberapa guru, ada yang ngajar di kelas 10, 11, dan 12. Nah, guru yang ngajar di kelas 10 dan 12 itu seperti apa ya, melihat guru yang mengajar di kelas 11 saja Pak gitu. Jadi seperti tim teaching gitu. Bisa nggak seperti itu Pak untuk pelaksanaan on di MDMT? Ya, begini Bu. Tadi sudah sedikit saya singgung bahwa pada saat kita in kedua itu kan bisa digunakan sebagai media untuk presentasi atau seminar itu ya. Kalau Bapak Ibu yang mau mau buat PTK kan gitu. Nah, idealnya Bapak Ibu kalau di PTK itu kan harus ada partner ya Bapak Ibu ya. Harus ada partner kan begitu. Maka
apa yang ingin kita berikan pada siswa atau tindakan terhadap kelas itu kan idealnya didiskusikan dulu dengan rekan. Nah, bagaimana atau cari guru partner lah nanti, kemudian tinggal berpraktek. Nah, terkait dengan materi yang kita pakai di wajib pada diklat ini kan ada materi wajibnya adalah UP program linier, kemudian UP aturan sinus kosinus, kemudian ditambahin lagi apa itu turunan ya. Itu sebetulnya materi wajibnya kan program linier dengan aturan sinus, Bu. Karena kenapa itu dijadikan wajib? Karena capaian ujian nasional kan sangat rendah sekali kan begitu. Nah, plus ada 14 UP yang lain. Nah, kemudian nanti pada saat kita praktek di atau on di sekolah masing-masing, itu yang dipraktekkan tidak harus UP yang program linear, Ibu. Jadi kalau saya ngajar di kelas 11, katakanlah saya ngajar di kelas 3, materi sekarang ini katakanlah sudah di bulan Oktober nih. Materinya kan sudah kalau di kelas 11 kan materinya masih tentang rumus-rumus trigonometri itu ya. Kalau saya yang matematika peminatan. Apakah saya harus paksakan dengan program linear? Ya tidak. Tapi kita akan gunakan sesuai dengan materi yang ada di kelas kita pada saat ini adalah materi trigonometri. Nah, materi trigonometri itu ada di UP berapa? Nah, UP itulah yang akan kita gunakan untuk mengajar di kelas kita. Jadi terkait dengan materi itu disesuaikan dengan kondisi di kelas kita, Ibu. Karena sebetulnya kan yang kita bidik itu bukan materinya. Tapi yang kita bidik adalah model pembelajarannya dan persiapan-persiapannya sehingga nanti bisa didapatkan hasil yang lebih maksimal gitu loh. Ya, jadi termasuk penguatan-penguatan yang harus kita lakukan, persiapan-persiapan yang harus kita lakukan sehingga pada saat kita mengajar itu bisa lebih siap, tidak seperti biasanya. Nah, nanti terkait dengan materi tinggal disesuaikan aja. Kan kita ada 14 UP itu kan. Nah, kalau kita ngajar pas kebetulan kita ngajar kelas 11 kan UP itu bukan di kita nih, bukan di pas waktu yang sekarang ini kan begitu. Jadi intinya nanti tinggal disesuaikan dengan UP-nya aja Ibu. Gitu. Ya, kira-kira harus dipaksakan sesuai dengan modul yang disampaikan gitu Pak. Oh enggak. Nanti pada saat kita real ngajar di kelas itu disesuaikan dengan UP-nya yang ada apa gitu ya. Misalkan nih saat ini saya ngajar, misalkan saya ngajar di matematika peminatan kelas 10, itu kan materinya mungkin sudah sampai eksponensial ya. Eksponen ya. Persamaan, ya mungkin persamaan eksponensial atau pertidaksamaan eksponensial. Saya sudah selesai, berarti saya akan melaju ke pertidaksamaan eksponensial. Nah, berarti kita butuh UP tentang pertidaksamaan eksponensial. Nah, gunakan yang UP yang ada itu. Kita coba modul itu sekaligus, mungkin sekalian kita gunakan sebagai PTK. Jadi ajak teman, yuk kita sama-sama itu. Nah, mungkin teman juga begitu. Teman mungkin ngajar kelas 12, materinya sedang di materi apa? Mungkin materi statistik. Nah, jadi kita diskusi dengan itu. Jadi kita berkolaborasi dengan rekan di kelas yang ngajar kelas 12, kita ngajar di kelas 10. Ini saling berkomunikasi dan nanti pada saat saling menguatkan gitu aja. Gitu. Jadi kan dalam satu pertemuan bisa seminar berdua tuh kan gitu. Dokumentasinya bisa diambil. Saling kerjasama lah intinya begitu. Kita manfaatkan sekalian. Itu kira-kira Ibu Sri ya. Terima kasih pencerahannya Bapak. Ya, oke. Pak Joko. Gimana? Cukup ya? Pak Joko. Satu lagi Pak. Gimana Bu? Bu Harika. Melanjutkan yang Bu Sri tadi Pak. Nggih. Ini kan sesuai dengan proposal kita yang kita ajukan itu kan kita ngambilnya kan ya program linear sama aturan kosinus seperti di madrasah kami, nggih. Berarti nanti ketika kami ber-MGMP itu secara
dari Fasda ke guru-guru MGMP itu materi tetap sesuai dengan yang kami ajukan di proposal, tapi berarti kami menginfokan UP-UP yang lain ke guru-guru itu untuk bisa digunakan ke madrasahnya masing-masing. Begitu nggih, Pak? Iya, iya Bu, betul, betul. Jadi mungkin apa yang dibahas pada saat MGMP kan tidak mungkin tercover semuanya. Ya kan Bu ya? Iya, sesuai MGMP itu dengan kan cuma ketemu sehari. Tetapi apa yang disampaikan di MGMP itu bisa dijadikan sebagai model pembelajarannya. Jadi nanti cara menyampaikannya seperti UP yang kita sampaikan di program linear ini. Walaupun nanti pada saat action di kelas itu materinya sudah pakai UP lain. Gitu. Tinggal nanti disesuaikan, misalkan brainstorming-nya. Kita cari brainstorming tentang apa. Jadi sesuaikan dengan materinya. Kemudian media pembelajarannya. Nanti kan juga disesuaikan. Tidak harus pakai kertas plano dan sebagainya, kan tidak harus. Mungkin bisa diganti dengan AET. Tetapi yang terpenting adalah bahwa saat kita on itu manfaatkan modul itu sebaik-baiknya atau manfaatkan modul semaksimal mungkin. Jadi intinya pada saat kita on di kelas itu senjatanya adalah modul itu. Modul-modul yang ada 14 modul itu. Iya. Kemudian terkait dengan proposal, ini proposal pada saat proposal kita mengajukan menuliskan UP-nya katakanlah ini. Nah, karena proposal itu kan pencairannya juga terlambat ya Bu ya. Itu kan idealnya kalau dulu dicairkan pada bulan ini atau bulan awal-awal Juli katakanlah, itu kita bisa melakukan MGMP kemudian kita mulai dari materi yang paling awal kan begitu ya. Faktanya kan tidak begitu. Nah, bisa saja nanti pada saat MGMP pun saya rasa bisa diganti dengan materi lain atau UP lain gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan pada saat kita melakukan MGMP itu. Jangan sampai kejadian ini harusnya materi seminggu yang akan datang itu tentang program linear. Tapi saat kita akan pertemuan GMP, saat ini kita pertemuan GMP, malah bahas materi yang sudah diajarkan yang lalu. Itu kan sangat tidak efektif gitu. Jadi maksud saya MGMP itu membahaslah UP yang akan digunakan, bukan membahas UP yang sudah digunakan di kelas. Sehingga nanti kalau kita bahas UP yang sudah digunakan, nanti kita ribet mau onnya pakai apa kan gitu. Ya walaupun sebetulnya di MGMP kan hanya melihat modelnya aja, model pembelajarannya kira-kira seperti yang disimulasikan di MGMP. Kira-kira begitu Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, saya pikir untuk malam ini kita cukupkan dulu ya. Jadi nanti jika Bapak Ibu masih punya pertanyaan, bisa nanti langsung dikontak Pak Jokonya. Bisa juga nanti kontak ke Bu Ani Sofia ini. Iya, saya juga bisa membawakan materi program linear. Iya betul, saya juga IN yang kemarin membawakan materi program linear. Nah, oh iya satu lagi, kemarin itu ada slide yang ada ayat surat Al-Mulk ayat berapa, ayat 2 itu kebalik tulisannya Bapak Ibu, tolong diedit aja nanti supaya gampang terbaca. Iya yang tadi tentang integrasi keislaman. Integrasi keislaman ya Bu ya. Ya itu tadi memang agak kebalik-balik itu tadi ya. Program linear. Iya Pak Joko. Halo. Ya. Halo. Pak Joko. Ini kalau misalnya matematika peminatan kelas 11 itu kan waktunya pertemuan lingkaran ya nanti di bulan Oktober sampai Desember itu misalnya. Nah itu nggak ada di UP. Nah itu maaf ini yang mana ya? Siapa Pak Iwan, saya zona 2 Pak Iwan Pak. Pak Iwan. Iwan ya. Nah ini kalau persamaan lingkaran persamaan lingkaran secara analitik itu gimana Pak? Nggak ada di UP. Nggak ada di UP ya Pak ya? Iya. Oh.
bisa mungkin gunakan materi kalau kita misalkan mau. Ini kaitannya murni untuk mengajar saja atau ada keperluan untuk PTK atau apa? Nggak ada ya Pak? Misalnya nanti saya dapat pertanyaan itu dari para FASDA di MGMB, misalnya nanti itu bagaimana di materi mereka itu enggak ada di UP. Nah, kayak gitu apa yang harus saya jawab gitu, Pak. Oh, gitu. Jadi sebetulnya gini, Pak. Pada UP itu kan hanya modul ya, Pak ya. Dimodulkan. Ya, kalau di seperti pada materi yang Bapak maksud tadi kan berarti tidak ada UP-nya atau dengan kata lain tidak ada modulnya. Tetapi tetap bisa dipraktekkan, model pembelajarannya tetap bisa, Pak. Seperti itu, Pak. Artinya modul itu kan sumber belajarnya. Nah, dengan menggunakan modul yang di UP 1 sampai 14 itu. Nah, kalau tidak ada di tidak tercover di 14 UP itu berarti Bapak gunakan modul lain atau sumber lain atau referensi lain atau buku lain, tetapi model pembelajarannya bisa kita adopsi seperti yang ada di kegiatan FASDA tadi atau di MGMP. Saya rasa begitu, Pak. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Sama, Pak. Sama, Pak. Oke. Kita cukupkan ya Bapak Ibu karena sudah larut juga dan Bapak Ibu juga akan bersiap-siap untuk ini ya ke daerahnya masing-masing. Iya, ke zonanya masing-masing. Semoga acara fasilitasinya berjalan dengan lancar dan semoga diberikan kesehatan selalu sampai berakhirnya acara tersebut. Oke Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Joko dan kepada Bapak Ibu semua yang sudah bergabung di Zoom meeting pada malam hari ini. Nah, kita akhiri acara kita dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya. Senang sekali saya bisa Sama-sama. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu semua, selamat berjuang. Mudah-mudahan Bapak Ibu sukses melaksanakan tugas negara ini. Demikian, terima kasih. Salam semangat terus. Saya akhiri bila terhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari tadi saya rekam ya Bapak Ibu. Nanti linknya saya kirim ke grup IN dan IN-nya akan kirim ke Bapak Ibu semua. Ya. Ya, Bu Ani. Oh ya, terkait dengan yang mau slide tadi nanti boleh hubungi saya secara langsung. Ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Saya izin mundur ya Bapak Ibu. Iya Pak, terima kasih Bapak. Iya Pak. Ibu. Ya, sama-sama. Pak Rajin. Bapak Ibu semua. Di Pak Yusuf nanti. Izin ya. Boleh. Bu Ani. Iya Bapak. Itu PPT yang dari Pak Joko itu nanti di-share atau kami japri ke beliau? Bapak japri ke beliau juga boleh, japri saya juga nanti juga nggak apa-apa Pak. Nanti saya mintakan ke Pak Joko. Bu Ani minta nomor ibunya aja, Bu. 0813 boleh dicatat Pak. 0813 74 5417. 5417. Iya Pak. 813 7411 5477. 5417 Pak, 5417. Oh, 5417 ya. Iya Pak. Langsung ke Bu Ani aja nanti ya. Iya boleh Pak, langsung ke saya juga nggak apa-apa. Tapi mungkin besok saya kirimkan ya Pak ya. Oh iya, boleh. Nah, ya. Sekalian nanti dengan link recording meeting kita pada hari ini, malam ini. Oke Bapak, saya akhiri ya pertemuannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam.